seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Salam Planter Indonesia. Kita hari ini adalah membahas tentang fosfor. Karena banyak petani yang mungkin gagal paham berkaitan dengan fosfor ini. Fosfor sebagai pembentuk asam nukleat atau komponen asam nukleat yang berfungsi sebagai pemecah karbohidrat hasil asimilasi fotosintesis sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Sebagai sumber fosfat yang ada yaitu adalah biasa menggunakan yang bersifat alami, artinya dari batuan yang digerus kemudian diayak dan ditaburkan seperti rock fosfat. Ada juga bahwa pupuk fosfat yang dihasilkan dari pabrikasi yang sudah mengalami proses pemasaman. Yang penjelasannya adalah sebagai berikut. Fosfat diserap tanaman dalam bentuk HPO4 atau asam fosfat ataupun asam fosfit, di mana bahwa asam-asam ini sangat-sangat tergantung dari kondisi adanya tersediaan asam di dalam tanah kita. Penggunaan fosfat ketika dia tidak tersedia asam, maka dia susah untuk terlarut. Maka problematika fosfor adalah kondisi kelarutan yang rendah. Namun pada tanah-tanah yang asam, maka yang sudah ada asam-asam organik, misalnya gambut sudah terlalu banyak, maka jangan menggunakan fosfat yang sudah pabrikasi, yang sudah kondisi atau reaksinya juga asam juga. Maka kita akan bahas satu persatu jenis-jenis pupuk fosfat yang nanti mungkin para planter dan para petani silahkan pilih saja. Karena ini sangat penting bagi pemahaman para petani dan para planter semuanya berkaitan dengan fungsi fosfat itu sendiri. Di mana fosfat yang pertama adalah sebagai perangsang akar ataupun membentuk perkembangan akar. Yang kedua adalah sebagai proses mempercepat tanaman menghasilkan. Dan yang ketiga adalah sebagai akan mempengaruhi pembentukan buah dan biji dari kelapa sawit itu sendiri. Pada umumnya fosfat digunakan para petani adalah dengan menggunakan yang pertama adalah yang alami dulu, yang artinya bahwa dari batuan yang digerus kemudian diayak sesuai dengan standar nasional Indonesia adalah dengan menggunakan rock fosfat. Rock fosfat sendiri adalah masih dalam bentuk alami, cuma digerus saja dengan kandungan yang relatif lebih rendah dibandingkan ini. Dan rock fosfat yang ada di kita adalah rock fosfat yang biasanya kita impor dari luar negeri, biasanya pakai rock fosfat Egypt ataupun Mesir. Namun di sisi lain para petani yang dihadapkan dengan pupuk-pupuk pabrikasi, misalnya ada super fosfat, double super fosfat, triple super fosfat, di mana bahwa fosfat ini sendiri memang memiliki massa jenis yang luar biasa, yang relatif lebih besar, sehingga dia tidak mudah tercuci oleh di tanahnya. Karena memang aliran permukaannya tidak mudah tercuci oleh aliran permukaan ataupun air itu sendiri dibandingkan amonium dibandingkan nitrat misalnya dari ureanya ataupun klor dari KCl-nya ataupun misalnya ada SO4 bawaan dari bahan-bahan sulfatnya. Sehingga bahwa yang ada adalah kita kenalkan dulu yang namanya super fosfat. Super fosfat kandungannya adalah 18-24% P2O5, di mana bahwa ini adalah dari batuan fosfat yang sudah diasamkan di pabrik. Maka pupuk-pupuk yang berasal dari pabrikasi adalah bereaksi asam. Yang kedua ada DSP atau double super fosfat yang kandungannya lumayan di atas super fosfat dan dia memiliki reaksi asam. Dan yang ketiga adalah triple super fosfat yang ini mungkin banyak dikenal oleh masyarakat karena kandungannya adalah 44-46%, bahkan ada yang mengklaim sampai 56% P2O5. Bahwa prosesnya baik super fosfat, kemudian ada double super fosfat, kemudian ada triple super fosfat, dan satu lagi adalah SP36 super fosfat 36% P2O5, di mana pupuk-pupuk ini adalah prosesnya pengasaman dengan sistem pengasaman kering yang ada di pabrik. Maka relatif fosfat ini sudah memiliki reaksi bawaan adalah asam. Padahal fosfat itu sendiri adalah sangat dibutuhkan di tanaman kelapa sawit. Apa kelarutannya adalah sangat tergantung asam
kondisi asam organik atau asam anorganik yang ada di tanah kita. Maka jangan sampai kita gagal paham ketika kita di gambut masih memaksakan pakai triple sulfat, pakai TSP, super fosfat, kemudian double super fosfat ataupun SP36 itu sendiri. Karena memang kondisi bawaannya yang sudah dipabrikasi adalah kondisinya asam. Jangan sampai kita membubarkan kondisi tanah gambut kita dengan pemberian triple super fosfat yang berlebihan. Kondisi yang terlalu banyak diklaim juga dari sebuah tulisan bahwa dapat meracuni tanaman jika diberikan dalam jumlah banyak dan terlalu intensif. Maka penggunaan pupuk fosfat biasanya di perusahaan itu adalah hanya 1 kali setahun saja. Makanya sekarang ada pertanyaan, kenapa kok Pak Pendi cuma membahas tentang rock fosfat saja? Karena memang arahnya sekarang diarahkan ke super fosfat, ke rock fosfat yang sekaligus memiliki gugus kapur yang memiliki reaksi untuk menaikkan pH-nya walaupun hanya sedikit saja. Sehingga hal ini yang harus kita pahami oleh para planter dan para petani semuanya, bahwa terkadang tanaman kita kerdil, kemudian karena memang kekurangan fosfat, karena fosfat sedikit susah dideteksi ketika kekurangan dibandingkan nitrogen, kalium, magnesium, karena bahwa tanaman yang kekurangan fosfat adalah hanya menunjukkan gejala-gejalanya saja yang pernah kita bahas. Salah satunya adanya spot gulma-gulma kita menjadi berwarna keunguan. Termasuk kalau kita di dalam budidaya palawija ada misalnya tanaman jagung juga. Maka kekurangan fosfat terutama di daerah-daerah yang memiliki kandungan besi dan aluminium yang tinggi, maka yang tanahnya merah misalnya pada oksisol yang terlalu ultisol, maka relatif dia memiliki kandungan fosfor yang lebih rendah. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Intinya adalah bagaimana fosfat kita tetap kita berikan untuk merangsang akar, merangsang buah, untuk pembentukan buah dan biji, dan yang terpenting adalah mempercepat proses penyebaran hasil fotosintesis yang sudah dihasilkan oleh daun kita, yang berujung kepada peningkatan produksi kita. Semoga bermanfaat, mau pilih TSP, DSP atau super fosfat, ataupun dihadapkan dengan fosfat alami dari rock fosfat itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan salam jaya selalu petani Indonesia. Salam planter Indonesia.